Assalamualaikum, hi Pauls, welcome to this lesson. In this video, we would like to learn the first part of speech. Di dalam video ini, kita akan belajar bersama tentang part of speech yang pertama. That is about verb, yaitu tentang kata kerja. Before that, we would like to see what kinds of today's learning objectives. Tapi kita akan melihat juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini juga. The first is about you will be able to understand what is a verb. Teman-teman akan bisa memahami apa itu dari pengertian dari kata kerja. And the second one we would like to see, and you will be able to understand what types of verb. Teman-teman juga akan bisa memahami jenis-jenis dari kata kerja. So, Pauls, happy watching. Pauls, now we would like to see what is verb? Yang pertama kita akan melihat apa sih itu verb atau kata kerja. Ya. So, if you look at the definition from the Oxford Dictionary, kalau kita lihat definisinya dari kamus Oxford, itu verb itu dikatakan adalah verb is a word used to describe an action. Jadi teman-teman, verb itu ya adalah kata kerja, sebuah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah action. Action itu aksi, gerakan. For example, misalkan saya kasih contoh di sini adalah walk, drink, eat, sleep, and so on and so forth. Ya. Jadi teman-teman, kata kerja itu merupakan kata untuk mendeskripsikan aktivitas. Aksi, ya seperti contoh tadi berjalan, minum, makan, dan tidur. Dan masih banyak yang lainnya. Intinya, kata kerja ini yang bisa mendeskripsikan sebuah gerakan fisik kita, yang melibatkan gerakan fisik kita. Seperti walk, itu kan berjalan. Ada gerakan kaki kita, kemudian ada drink, minum, mengambil air, kemudian kita meneguknya, dan lain sebagainya. Okay, so this is the definition of verb. Ini merupakan definisi dari verb, dari kata kerja. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat lagi types of verb. Ya, kita akan melihat types, jenis-jenis kata kerja, atau simpelnya juga kita akan melihat the definitions. It's not definition, but it's about some verb terms. Ya, istilah-istilah dari sebuah kata kerja. Nah, di dalam bahasa Inggris itu, the types of verb. Oke, misal yang pertama itu ada sebuah istilah yang sering kita kenali teman-teman, yaitu dengan istilah nominal. Nominal verb ini bisa disebut juga dengan non-action verb. Oke, apa saja sih non-action verb itu? Yaitu kata kerja bukan aksi ya teman-teman ya, atau nominal. Nah, di sini cuma ada 3 teman-teman, yaitu is, am, are. Oke, jadi ketika kita menggunakan is, am, are ini tidak melibatkan fisik kita ya, tidak ada gerakan dari fisik kita. The second one, yang kedua teman-teman, ada istilah lagi yaitu tentang verbal. Verbal ini biasanya disebut juga dengan action verb. Action verb. Nah, namanya action verb yaitu kata-kata atau kata yang mendeskripsikan sebuah aksi yang melibatkan sehingga melibatkan gerakan fisik kita. Ya, contohnya kayak tadi sudah saya sebutkan, kayak walk, drink, eat, sleep, whatever. Kalau teman-teman ingin melihat lebih banyak lagi, nanti bisa dicek di kamusnya. Oke. Yang selanjutnya teman-teman, we have another terms that's about what is it? It's about irregular. Ya, ada sebuah istilah lagi yaitu irregular. Irregular ini merupakan artinya ya kata kerja
Beraturan. Oh, tidak beraturan ya. Sorry, tidak beraturan. Nah, jadi namanya kata kerja tidak beraturan ini biasanya ada penambahan suffix ya teman-teman ya. Suffix itu apa? Suffix itu adalah tambahan yang ditaruh di akhir dari kata tersebut. Misalkan kata irregular yaitu perubahannya. Kalau kita lihat di kamus itu ada kata kerja ke-1, kemudian kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Nah, perubahan ini ya tidak diakhiri dengan ed atau ed. Contohnya apa? Drink, drank, and drunk. Nah, kita lihat teman-teman. Setelah akhir kata drank ini tidak diikuti oleh ed ya. Ed itu tulisannya seperti ini, ed. Nah, jadi irregular itu merupakan kata kerja yang tidak beraturan, yang mana perubahannya itu tidak diakhiri dengan ed, melainkan seperti ini ya. Perubahannya itu tidak beraturan, berbeda-beda. Oke. Yang selanjutnya teman-teman itu ada lagi istilahnya yaitu regular ya. Kalau tadi irregular, yang selanjutnya itu ada sebuah istilah dari verb itu adalah regular. So, what is regular? Dan karena kalau regular ini adalah kebalikan dari irregular. Kalau tadi irregular itu tidak beraturan, nah sekarang regular itu merupakan kata kerja yang perubahannya itu secara beraturan ya. Beraturan. Contohnya apa? Misalkan kalau kita lihat verb 1, verb 2, verb 3. Oke, misalkan dari kata cook, artinya memasak ya. Kemudian perubahan keduanya ada imbuhan ed, cook. Oke, yang ketiga juga sama, cook. Nih, nah kalau kata kerja regular yang beraturan itu selalu ada suffix ya, ada penambahan ed. Oke, kalau tadi irregular tidak ada penambahan ed, sedangkan regular ada penambahan ed. Semua perubahannya ada ed-nya kalau yang regular. Next teman-teman, ada apa lagi istilah-istilah dari verb ini, yaitu we still have base form ya, base form. Sorry ya, base form ini merupakan kata kerja yang belum mendapatkan penambahan apapun ya, belum ada penambahan apapun. Ya, contohnya ada cook, ada drink, oke, ada eat, dan lain sebagainya. Jadi ini kata kerja murni ya, belum ada penambahan ing, belum ada penambahan ed, dan lain sebagainya. Oke, itu namanya base form. Base form, bentuk dasar. Yang selanjutnya teman-teman, kita ada lagi istilah verb itu, kita kenali lagi adalah yang keberapa nih teman-teman? Yang keenam ya. Oke, yang keenam ini ada istilah present, past, oke, ada present, ada past, ada past participle, kemudian ada lagi present participle. Nah, apa sih itu? Present, past participle, present participle. Simpelnya teman-teman, present ini biasa kita kenali dengan istilah verb one, kata kerja satu, kata kerja pertama ya. Past itu adalah kata kerja dua. Past participle ini kata kerja ketiga. Present participle itu adalah kata kerja keempat. Nah, mereka adalah kalau present ini bentuk dasar, yaitu base form. Misalkan tadi cook. Past ini kata kerja kedua, yaitu misalkan cook. Past participle ini kata kerja ketiga, masih sama ya, cook. Nah, ini salah satu contoh yang dari regular tadi. Saya ambil contohnya yang regular. Kemudian kalau present participle yaitu ada penambahan ing. Jadinya cooking. Oke, cooking seperti itu.
Present ini memiliki arti kata kerja yang kita gunakan kalau kita ingin menceritakan suatu aktivitas yang sedang terjadi saat ini, ya, atau keseharian kita. Sedangkan past itu untuk menceritakan aktivitas yang sudah lewat. Past participle ini biasanya kita gunakan untuk tenses present perfect tense. Dan present participle ini itu biasanya sering kita gunakan untuk present continuous, past continuous, dan lain sebagainya. Oke. Nah, istilah dari kata kerja itu yang ke-6. Dan sekarang yang selanjutnya, yang ke-7, itu ada lagi istilah stative, it's about transitive verbs, ya. Ada istilah lagi transitive verb. Apa sih itu transitive verbs? Jadi teman-teman, transitive verbs itu merupakan kata kerja yang membutuhkan objek, ya. Kata kerja membutuhkan objek. Needs an object. Jadi kata kerja ini membutuhkan objek. Misalkan saya memiliki contoh, di sini saya ambil ya. Itu ada contoh buy. Oke. Ada buy dan masih banyak yang lainnya ya, teman-teman ya. Kemudian ada lagi misalkan ada lagi itu teach ya, teach juga bisa teach. Nah, kalau kita menggunakan transitive verbs ini teman-teman, ini mengartikan kita membutuhkan objek. Saya kasih contoh sebuah kalimat, misalkan ya, I buy an apple. Saya membeli sebuah apel. Kalau misalkan kata an apple ini kita hilangkan teman-teman, maka ini merupakan kalimat yang tidak sempurna dan tidak jelas ya. I buy, saya beli apa? Seperti itu. Makanya transitif ini membutuhkan objek, yaitu an apple. Ada penjelasnya, ada penerang dari kalimat tersebut. Oke. Yang selanjutnya itu ada istilah lagi intransitive. Intransitif ini tadi kebalikannya dari transitif, yaitu no need an object. Tidak membutuhkan objek ya teman-teman ya, kalau yang intransitif. Saya kasih contoh, misalkan di sini ada kata move ya. Misalkan ada lagi move. Bisa juga ada lagi jump. Ya, kemudian sebetulnya banyak ya teman-teman ya. Ada listen. Ya, dan lain sebagainya. Nah, intransitive verbs ini tidak membutuhkan objek. Kalau misalkan nih, saya membaca kalimat seperti ini. Kalau saya cuma bilang I move, saya pindah, jelas kan? Yang penting artinya saya pindah, I move, atau saya bergerak. Tanpa memberikan penambahan objek, kalimat ini sudah jelas. Oke, contoh lagi, I jump. Saya melompat. Jelaskan teman-teman ya, seperti itu. Jadi, intransitif tidak membutuhkan objek. Oke. Nah, yang ke-9, itu ada istilah lagi, yaitu tentang helping verbs, teman-teman. Helping verbs. Helping verbs ini memiliki arti kata kerja bantu, ya. Nah, termasuk is, am, are, kemudian ada do, ada does, ada has, have, kemudian apalagi teman-teman, ada did ya, ada did, dan lain sebagainya. Nah, kata kerja bantu ini teman-teman biasanya digunakan untuk penulisan kalimat negatif, kalimat tanya seperti itu. Misalkan ya, saya kasih contoh di sini. Kita menggunakan do misalkan, atau does di dalam kalimat present tense biasanya.
Misalkan ya, I don't study English. Ini teman-teman kita lihat. I don't study English. Saya tidak belajar bahasa Inggris. Di sini ada kata do, ya, dan ada tambahan not. Do di sini kita gunakan sebagai kata kerja bantu. Dia hanya sebagai pembantu saja. Di mana kata kerja aslinya dari kalimat ini adalah study. Oke, misalkan kalau kalimat pertanyaan, do you study English? Ya, apakah kamu belajar bahasa Inggris? Nah, kata kerja do di sini sebagai kata kerja bantu. Oke. Yang selanjutnya teman-teman itu ada lagi istilah modal verbs. Sorry, modal verbs. Kata kerja modal. Modal ini contohnya ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya Paul's helping verbs itu biasa dikenal dengan istilah auxiliary, ya. Kita kenali dengan istilah auxiliary. Tulisannya seperti ini. Nah, auxiliary. Auxiliary ini adalah kata kerja bantu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang modal verbs. Modal verbs itu adalah modal ya. Misalkan ada can, ada lagi could, ada may, ada will, would, ada lagi might, ada lagi have to, ada lagi has to, kemudian kita punya lagi must, oke, ada lagi apa teman-teman, ought to, oke, seperti itu, dan masih banyak lainnya. Nah, modal ini juga termasuk kata kerja bantu ya teman-teman ya. Dia berperan sebagai pembantu dalam sebuah kalimat. Contohnya misalkan I can speak English. Nah, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Can di sini sebagai modal verbs. Bisa juga kita sebut sebagai auxiliary atau kata kerja bantu dalam sebuah kalimat. Oke. Yang selanjutnya teman-teman kita akan melihat lagi itu istilah dari kata kerja. Ada lagi yaitu yang ke-11. Ada banyak ya teman-teman ya. What is that? Ada phrasal verbs. Nah, phrasal verb. Phrasal verbs ini teman-teman adalah kata kerja ya, kata kerja yang terbentuk dari atau yang terbentuk ya dari penggabungan ya, dari penggabungan kata yang lain. Kata yang lain. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya punya kata turn on. Turn on. Nah, di sini dari kata turn, kemudian ada on. Kalau kita jadikan satu ini teman-teman, maka artinya menghidupkan. Bisa menghidupkan ya. Menghidupkan. Ini termasuk phrasal verbs ya. Kalau kita pisah misalkan nih, kalau kita artikan secara perkata, artinya akan jadi lucu dan bahkan sangat aneh. Maka tidak bisa kita artikan secara perkata. Kita harus mengartikan secara kesatuan. Turn on, bukan secara turn kemudian on. Seperti itu. Karena kalau kita artikan secara perkata, maka artinya sangat aneh sekali. Turn bisa juga berbalik arah, on di atas. Lucu ya, berbalik arah di atas. Kemudian ada lagi, misalkan put off. Put off. Nah, put off ini artinya melepas. Melepaskan. Oke. Jadi teman-teman kalau put off ini kita artikan secara perkata, maka artinya sangat-sangat aneh. Put meletakkan, off mati. Seperti itu kan kalau kita artikan secara perkata. Jadi itulah teman-teman, yang ke-11 adalah tentang phrasal verbs atau kata kerja yang terbentuk dari penggabungan kata yang lain. Oke. Yang selanjutnya itu ada istilah
infinitive. Infinitive. Infinitive ini teman-teman yaitu istilah dari kata kerja ya. Kata kerja yang ada penambahan to. Oke. Ada penambahan to. Misalkan to eat, to drink, apalagi to write, to write, to read, dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman itulah beberapa types ya, beberapa jenis-jenis atau terms, istilah-istilah pada kata kerja. Nah, kita akan lihat lagi teman-teman, yaitu ada istilah ada stative verbs ya, ini sebagai penambahan saja. Ada lagi stative verb. Ya, kemudian ada lagi linking verb. Linking verbs. Oke. Stative verbs merupakan kata kerja bukan aksi. Stative verbs adalah kata kerja yang menyatakan kondisi, keadaan, atau situasi. Contoh kalimatnya, I love my mom. Emotion, we own this company. Possession. Sedangkan linking verb itu adalah jenis kata kerja penghubung yang menghubungkan subjek dengan komplement atau pelengkap yang menerangkannya. Bisa jadi noun complement atau adjective complement dan sering digunakan untuk menggantikan to be dan punya keterkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan panca indera. Contoh kalimatnya, the soup smells good. She looks beautiful. Well, Pauls, jadi itulah sedikit penjelasan tentang the types of verb, jenis-jenis atau istilah-istilah pada kata kerja. Kita review kembali ya. Yang pertama ada nominal atau non-action verb, kemudian ada verbal, yaitu action verb, kemudian ada regular, irregular verb, transitive and intransitive verb, linking verb, stative verbs, present, past, past participle and present participle, infinitive, and so on and so forth. Well guys, that's it about this class today. And I really hope that this class or this video is going to be beneficial for you. See you again later. If you have some comments or if you have some questions, just drop down your questions. Please don't forget to subscribe and like this video. Thank you again and see you later. Assalamualaikum.